Tribunus, selamat pagi. Kembali bersama kami dalam program Pintu Dharma. Sebelumnya terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tema kita kali ini adalah kekuatan dari dana. Di detik-detik pencapaian kebudaan, Mara, dewa yang mampu menciptakan segala sesuatu, datang menghardik sang bodhisattva. Kembalikan tahta tanpa bentukmu kepadaku, wahai bodhisattva. Kemudian, ia menegur bahwa tiada dana yang tidak kupersembahkan. Bahkan ketika aku mempersembahkan ratuku, bumi bergetar 7 kali. Lantas, marah. Mengapa ketika engkau mengatakan, tata ini milikmu, bumi diam saja. Setelah itu, Mara takluk oleh bukti perjuangan sang bodhisattva. Ternyata, berdana adalah salah satu faktor penting dalam mengikis keegoisan dan mengembangkan cinta kasih pada seluruh makhluk hidup. Baiklah, telah hadir di studio narasumber kami yang luar biasa. Beliau adalah Wakil Ketua MBI Deli Serdang, Pengawas Yayasan Dharma Cakra Buddhist Center, dan juga Sekretaris Yayasan Vihara Buddha Narada. Sehari-hari memiliki hobi yang sungguh luhur, yaitu berbagi artikel Dharma di berbagai media sosial. Mari kita sapa beliau. Namo Buddhaya, Romo Sehi Widyananda. Namo Buddhaya, Lause. Nah, apa kabar hari ini? Baik. Baik ya, Terima sehat-sehat. kasih kesempatannya yang diberikannya. Sama-sama Romo. Baik Romo, berkaitan dengan kekuatan dana. Ya, mari kita coba simak ya. Setiap pagi kita melihat banyak sekali umat memberikan persembahan dana makanan kepada sekelompok bhikkhu. Sebenarnya itu memiliki makna apa, Romo Sehi? Begini, Lause. Ya, Dana itu tetap dalam dasa paramita Ya. nomor 1. ya. Mahayana Sat Paramita juga nomor 1. Oh, Dasa Puna Kiryawatu juga nomor 1. Jadi urutan dharma itu di aliran apapun, di sutta apapun, menempati posisi nomor 1 ya Romo. Dana kebajikan yang paling mudah kita lakukan Oh iya. dan harus dilakukan. Harus dilakukan. Karena termasuk untuk belajar mengikis kekikiran kita. Kekikiran ya, belajar Iya. melepas ya itu Romo ya. Baik, berarti yang dilakukan oleh umat setiap pagi itu adalah berdana. Ternyata prakteknya lurus sekali ya Romo ya. Ya, Kalau Lause. boleh tahu, apa ada sejarahnya Romo? Oh begini, mungkin yang dimaksudkan Pindapata ya. Pindapata, ya. Jadi Bante Bihara Bhikkhu minta makan itu pada umat itu namanya Pindapata ya? Oh Romo? Pindapata ya. Oh ya, Dulu sebelum pandemi ya. begitu ramai itu Begitu ramai. Pindapata di beberapa vihara ya. Iya, Di Cemara Asri. iya, Ya, Romo. sebelum pandemi Ya. sering lakukan Pindapata. Karena begini, umat Buddha ini lain dengan umat ajaran lain. Iya, Umat Buddha ada dibagi 2, umat berumah tangga dan umat tidak berumah tangga. oh iya Romo. Umat tidak berumah tangga ini ya para biku dan boleh juga umat. Oh, iya. Nah, semua terserah pilihan kita. Yang penting berbahagia. Berbahagia ya. Tanggung jawab setelah memilih. Iya. Nah, Oh, jangan sudah jadi umat berumah tangga iya Romo. merasa bahwa oh enak sekali kehidupan jadi biku Oh, iya. dan sebaliknya. Iya. Ya, ini pada waktu pertama-tama Buddha mencapai penerangan sempurna Iya. Romo. menjadi seorang Buddha, salah satu yang beliau ingin lakukan adalah kembali ke tempat dia lahir, Oh. yaitu untuk memberi pencerahan Iya. kepada orang tua dan sanak keluarganya. Oh, iya Romo. Biku-biku pada waktu zaman Sang Buddha itu Ya. adalah pangeran-pangeran. Oh, Mereka itu kalau duniawi sudah sangat mewah ya. mendapatkan yang sangat maksimal. Oh, mewah sekali Nah, tentunya. jadi pada waktu beliau pindah patah, papanya seorang raja kan Ya. merasa malu
Oh, seperti itu. Ah. Romo. Ya. Tapi Buddha menceritakan bahwa itulah tradisi semua Buddha. Oh, demikian ya, Romo. Ya. Meminta Iya. makanan dengan memberi kesempatan Iya. umat tidak berumah tangga berbuat baik. Oh, ternyata itu maksudnya ya. Jadi umat Buddha kan berumah tangga dan tidak berumah tangga saling mendukung. Oh, ya. Mereka guru-guru kita tidak seperti umat berumah tangga, Ya, Romo. harus bekerja sebagai mencari makan untuk keluarga dan lain-lain. Iya, Romo. Mereka melatih Iya. ajaran Sang Buddha. Oh. Kita umat berumah tangga mendukung guru-guru kita berlatih. Oh, seperti itu, Romo. Ya. Nah, itulah lebih kurang. Oh, berarti sejarahnya setelah Bodhisattva mencapai kebuddhaan, kemudian ingin berbakti ya kepada ayah, ibu, dan keluarganya supaya mendapatkan dharma yang telah ditemukan oleh beliau. Dan kemudian saat balik ke kerajaan, ternyata oleh Romo tadi dikatakan banyak biku itu sebenarnya berlatar pangeran dan kehidupan mereka sangat mewah. Dan Buddha sendiri berasal dari putra seorang mahkota, yaitu Raja Suddhodana, putra dari Raja Suddhodana yang waktu itu adalah raja di zamannya. Jadi apa yang diperhatikan oleh Buddha adalah meminta makanan, dalam bahasa Palinya pindapata, yang berarti meminta makanan dari rumah ke rumah, yang diharapkan sebenarnya waktu itu adalah supaya umat juga mendapatkan berkah dari hasil latihan berdananya. Oleh ayah Buddha, mereka belum bisa menerima karena itu dianggap memalukan. Tapi oleh Buddha ditegur bahwasanya inilah tradisi yang dilakukan oleh para Buddha di zamannya. Jadi berdana adalah telah ada di zaman Sang Buddha. Ini sejarahnya ternyata luhur sekali ya. Dan dikatakan lagi di dalam kategori umat ada yang namanya umat perumah tangga dan umat yang telah melepaskan keduniawian. Yang namanya melepas keduniawian itu berarti tidak lagi bekerja, tidak mencari nafkah, tidak bisa komersial lagi. Tentu mereka bergantung pada sokongan umat dan masyarakat. Nah, jadi adalah baik praktek yang dilakukan itu adalah latihan berdana yang pada akhirnya latihan mengikis ego dan belajar melepas. Demikian Tribunus. Nah, baik Romo. Ternyata ada setelah mengetahui sejarahnya, kalau boleh tahu, ada berapa kategori berdana dan apa ada akibatnya nggak itu kalau berdana itu? Begini, Lause, kalau Ya, Romo. bercerita dengan manfaat berdana, saya sangat suka mengutip Ya, Itiwutaka 26. Ya, Romo. Buddha mengatakan begini, wahai para biku, Ya, Romo. seandainya para makhluk tahu seperti yang Tathagata tahu. Ya, Tathagata maksudnya Buddha tahu, Buddha. Ya, Romo. buah dari perbuatan memberi serta berbagi. Berdana ya. Mereka tidak akan makan sebelum memberi. Oh, Mereka tidak akan membiarkan noda kekikiran menguasai mereka dan mengakar dalam pikirannya. iya, Romo. Bahkan seandainya itu adalah makanan terakhir, suapan terakhir, mereka tidak akan menikmatinya Iya, Romo. tanpa membagikan seandainya ada orang yang dapat diajak berbagi. Oh, sungguh luhur sekali ternyata ya, Romo. Ya. Begitu dalamnya arti berdana berbagi untuk semua makhluk. Ya, ternyata Jadi luhur ya. saya setelah merenungkan sutta ini ya, Iya, Romo. Itiwutaka 26. Iya. Jadi bagaimana praktek saya sehari-hari? Benar, Romo. Jadi kami kan rantangan, kadang-kadang masak sendiri. Iya. Jadi kami sisakan duluan, kami pisahkan dulu, kami danakan kepada untuk pembersih komplek dulu, Oh, seperti baru itu. kita makan. Jadi kita terapkan seperti yang tadi dikatakan. Wah. Kemudian kan saya keluar kota, Iya, Romo. kadang-kadang kita lupa syair itu. Iya, benar, Romo. Tadi setelah kita mengingat kembali, jadi kita praktekkan bagaimana. Saya kan dengan supir makan. Iya, Romo. Saya sengaja ambil sayur lebih. Iya. Kita dana dulu untuk dia. Oh, luhur sekali ya. Jadi Wah. kita bagaimana kita praktekkan sesuai ini. Ya. Tapi intinya begini. Setelah kita renungkan ini, kita tahu bahwa dana itu memang harus kita lakukan dan manfaatnya luar biasa. Oh, ya, Romo.
Gitu. Oh, baik Tribuners, ternyata di Itiwutaka yang disabdakan oleh Sang Buddha telah dikatakan janganlah makan sebelum berdana, ya, adalah baik dan luhur kita memberi perhatian pada mereka yang membutuhkan, pada mereka yang luhur. Dan bahkan di dalam prakteknya, ya, tadi disebutkan ada suapan terakhir. Jadi kadang-kadang kita merasa, wah saya udah makan ini, kadung udah tertelan ini, dan sisa. Ternyata itu juga bisa dipersembahkan pada mereka yang membutuhkan. Jadi tidak ada alasan kita menjadi kikir atau tak mau tahu dengan konteks pembenaran, bahwasanya karena sudah mau habis, ya udahlah nggak usah berdana lagi. Tapi ternyata masih bisa ya, walaupun itu suapan terakhir Tribunus. Jadi ini dipraktekkan oleh Romo Sehi, ya, pada mereka yang berada di sekitarnya dan di kehidupan sehari-hari, baik pada supir, pembantu, rekan-rekan yang menjaga kompleks. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Tentu kita juga dapat merenungkannya, bahkan mempraktekannya, peduli pada sesama. Nah, kalau tadi dikatakan setelah Romo menjelaskan tentang betapa luhurnya, tadi kita bertanya tentang akibatnya, Romo. Apa akibatnya kalau kita berdana? Memperhatikan yang tadi, Itiwutaka itu. Ada nggak akibatnya, Romo? Jadi apa orang yang memberikan dana? Tadi kan Romo ada bertanya juga tentang kategori berdana ya. Ya, benar, Romo. Ternyata ada 4 kategori dari berdana itu ya. Ya, benar. Pertama, di sana kita tahu bahwa berdana bukan hanya dengan uang. Iya. Ya. Bukan dengan uang. Berdana itu kita harus terapkan apa? Prinsip SWOT dalam ekonomi. Prinsip SWOT, ya. SWOT ya. Ya. Romo kan seorang Benar. pengajar. Ya. Apa kelebihan kita? Strength-nya, ya. Kekuatannya. Apa kelemahan-kelemahan kita? Weakness, kelemahannya, ya. Kesempatan apa yang bisa kita buat untuk terus berbuat kebajikan? Ya, opportunities. Ya. Ya. Jangan lihat yang lain-lain. Oh. Karena itu kan setiap manusia itu lain-lain. Iya, Romo. Ada orang yang memang lebih dalam dana. Oh. Kaya dia. Iya. Begitu banyak konglomerat dunia ya Benar, Romo. yang membagikan hartanya untuk berbuat kebajikan. Iya, iya. Dan mereka tetap sangat kaya. Iya. Ya. Oh. Dan saya juga ada melihat di media online banyak juga orang-orang kaya Indonesia. Iya. Setiap buka mata dia lihat mana yang harus saya bantu transfer. Oh, luhur sekali ya. Ya. Saya sampai tersentuh ini. Iya. Tentu mereka harus memilih yayasan-yayasan yang memang kredibel. Benar, Romo. Kita berdana juga jangan asal sembarang berdana. Oh, seperti itu. Karena kan sekarang saya lihat banyak yang memanfaatkan ini. Iya. Kita berdana harus ke rekening yayasan misalnya. Iya, Romo. Ke memang organisasi-organisasi yang sudah dipercaya. Ya, resmi lah ya. Ya. Itu kalau Anda lebih di dana. Oh. Kalau Anda lebih di dana, manfaatkan itu. Ya, Romo. Tidak memilih lagi. Ya. Tetapi kita harus tahu kalau misalnya kita tidak lebih di dana kita memang pas-pasan. Ya. Mau dibilang lebih tidak, mau dibilang kurang tidak. Secukupnya lah ya. Bagaimana berdana itu? Oh. Karena selain amisa dana, dana berupa dana, Ya. uang, berdana jubah, berdana ke fakir miskin, Ya. jompo dan sebagainya, Ya, Romo. dana kepada bencana, Ya. bahkan berdana buah untuk vihara, Ya. itu kan perlu dana. Perlu, Tetapi ya. bagaimana kalau Anda pas-pasan? Ya, ya benar, Romo. Jangan maksa. Orang berdana jubah, Anda ikut dana jubah. Ya. Bagaimana? Terakhir bagaimana? Bagaimana Anda tidak bahagia? Ya. Menjadi ganjalan ya di hati ya. Ganjalan, menyesal. Ya. Kenapa saya berdana sedangkan dapur di rumah Ya. masih Senin Kamis? Ya, Romo. Begitu. Jadi kita harus memanfaatkan dana kedua, yaitu Ya. paricaya dana. Ya, Dana dalam bentuk tenaga. Oh, bisa ya, Dalam Romo. bentuk pikiran. Oh, ya, Romo. Dulu ya, saya sering berbicara mengenai guru kita ya, Ya, Romo. Bante Jinandamo Mahatera. Ya, Romo. Saya kenal Dhamma pada waktu bisnis saya ambruk, hutang di mana-mana. Oh, iya. Jatuh bangun udah berapa kali. Ya. Ya. Pada waktu saya hutang banyak, Ya, Romo. Bante suruh kita bangun vihara. Ya. Saya membatin. Ya.
hutang merajalela. Bagaimana ya? Bagaimana bangun vihara? Benar. Itu tantangan tuh. Tapi Eyang sepertinya sudah tahu pikiran kita, Ya, biarpun Romo. kita tidak mengucapkan. Iya, Romo, betul. Beliau mengatakan bahwa berbuat baik itu bukan hanya dengan uang, Iya, benar. dengan curahan pikiran, curahan tenaga, kita termasuk berbuat baik. Iya. Ya. Beliau katakan itu adalah paricaya dana. Paricaya dana. Iya. Misalnya, Anda seorang arsitek, Iya, Romo. Anda bisa buat arsitektur yang cantik untuk sebuah vihara, untuk sebuah panti jompo, dan sebagainya. Iya. Pada waktu itu mungkin Anda sudah berutang banyak. Iya, benar. Tetapi kan, saya menyadari, sekarang saya baru menyadari kenapa harus bangun vihara. Iya, kenapa, Romo? Karena pada waktu karma buruk kita berbuah, Iya. kita perlu karma baik yang besar. Penyeimbang ya, Romo ya. Nah, Seperti itu. seperti umpama air dengan garam. Ya. Pada waktu itu garamnya sudah banyak sekali. Asin ya. Tidak bisa kita telan lagi. Benar, Romo. Tapi kita harus, kenapa disuruh Eyang bangun vihara? Iya. Karena mungkin pada waktu itu beliau sudah melihat saya sudah, karma buruk sudah berbuah. Karena yang buruk itu berbuah ya. Dan kita menderita. Jadi, kita disuruh bangun vihara, jadi airnya banyak. Penyeimbangnya Karma buruknya tak ada, tetapi airnya sudah banyak, bisa kita lewati. memberi adjustment ya. Tribunus. Seperti itu, Romo. Kemudian yang ketiga adalah abaya dana. Abaya dana. Dana berupa pemberian rasa aman, nyaman, saling memaafkan dan menyelamatkan makhluk-makhluk yang menderita. Seperti Kalau itu. menurut saya, ini termasuk di dalam menjalankan sila. Sila ya, Romo. Karena kita menjalankan sila, kita memberi aman kepada makhluk lain, betul tidak? Karena itu Dhamma Lokya Dhatu seperti ulasan minggu lalu ya, Tribunus ya, Romo. Kita menjalankan sila pertama, kita mempraktekkan metta. Ya, benar, Romo. Tidak menyakiti makhluk lain. Ya. Kita menjalankan sila kedua, tidak mencuri mengambil barang yang tidak diberikan, berarti barang orang lain terjaga. Ya. Dan seterusnya. Ya, Romo. Bersikap ramah, senyum, dan peduli itu termasuk dalam abaya dana. Kemudian yang terbaik adalah dhamma dana. Dhamma dana. Ya. Kenapa? Karena dhamma dana itu bisa mencerahkan Ya, Romo. makhluk lain. Seperti Seperti Buddha memutar roda dhamma, kita tercerahkan di dalam dhamma. Ya. Jadi kami, Lause yang luar biasa, Kasih. Ya. membuat kesempatan-kesempatan Ya, Romo. untuk kita sekalian Ya. berbuat kebajikan. Ya, Romo. Ya. Dhamma dana. Umat Buddha, umat-umat lain, banyak teman-teman kita KTP saja Buddha. Ya. Status ya. Kalau misalnya benar-benar dipraktekkan dana sila samadhi, Ya, Romo. kalau kita tidak menjalankan ajaran Buddha, KTP saja Buddha, kita itu seperti ladang yang tandus. Hanya status ya gitu ya, ada ladang. Tanahnya tandus, penuh dengan penderitaan, Ya, Romo. penuh dengan kesusahan. Kalau kita benar-benar jalankan dana sila samadhi sesuai dengan SWOT tadi ya, Ya, Romo. sebentar saja ladang kita akan subur. Subur ya. Iya. Karma-karma buruk kita tetap merasakan, tetapi karma-karma baik itu sudah melimpah. Melimpah ya. Jadi kita jalan di jalan dhamma itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Suatu berkah. Suatu berkah bagi kita ya. Saya ingin ingatkan sama semua umat Buddha. Ya, Romo. Jika kita melaksanakan ajaran Buddha dasar-dasar saja, Ya. kita akan menjadi ladang yang subur. Ladang yang subur. Ya, Kita adalah manusia-manusia yang beruntung, Iya. luar biasa beruntung, sangat-sangat beruntung. Sadu, Romo. Ternyata seperti itu ya. Jadi Tribunus ini mengingatkan kita tentang sebuah peribahasa ya. Ketika kita tanam padi, rumput ikut tumbuh. Tapi nggak mungkin kita tanam rumput, tumbuh padi. Jadi ketika kita menghadapi penderitaan dalam hidup, hidup ini silih berganti. Kadang senang, kadang susah. Nah, di dalam Buddhism dikatakan ketika karma buruk matang, dari ulasan Romo Sei tadi,
hendaknya kita mengimbanginya dengan kebajikan yang lebih masif. Nah, oleh Eyang atau Bante Jinadamo memberi nasihat, bangunlah vihara. Nah, bagaimana dengan kita semua yang tidak memiliki stok tabungan dana yang besar? Ternyata ada kategorinya. Salah satunya adalah ada abaya dana, paricara dana, yang artinya berdana tidak mesti dengan uang. Bisa dengan senyum, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Bahkan bisa dengan mengulas kembali dharma ajaran Sang Bagawa seperti yang dilaksanakan oleh Romo Sehi pada hari ini pada kita semua. Nah, selanjutnya Romo, kalau kita sudah mengetahui ada kategori dana, ya. Kemudian orang mempraktekannya akan berbahagia karena ketika ladang itu menjadi subur, maka timbullah panen raya. Si pelakunya pasti bergembira sekali. Bahkan dalam kehidupan ini bisa matang juga karmanya. Nah, pertanyaan saya, apakah berdana itu ada tata caranya, Romo? Bagaimana supaya berdana itu menjadi sesuai dengan jalan dharma? Wah, bagus pertanyaannya nih, Ya, Guru Romo. Rudi. Berdana, pertama kita harus tahu manfaat dari berdana. Oh, manfaatnya dulu ya. Manfaat berdana. Ya, Jadi kita berdana itu kita tahu manfaatnya. Iya, Romo. Manfaatnya yang tertinggi adalah untuk menuju nibbana, Menuju nibbana. mengikis Iya. kekotoran batin, mengikis kekikiran. Iya, Romo. Kemudian selain kita tahu manfaatnya, kita harus bahagia sebelum berdana. Oh, bahagia. Iya. Bahagia sebelum berdana, bahagia pada saat berdana, dan bahagia setelah berdana. Setelah berdana. Dan yang paling penting, Iya, Romo. kita harus mengambil perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan mengambil sila. Oh, ditopang oleh Supaya dua dana yang dilakukan itu berlipat-lipat karma baiknya. karena murni ya. Ya, dimurnikan. nanti berbuah, dana itu bisa dinikmati Iya, Romo. oleh pelakunya. Si pelakunya. Karena seperti topik minggu lalu, bagaimana kalau dana tanpa sila? Ah, iya, Romo. Nanti setelah kaya dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Oh, iya, benar. Nah, misalnya setelah kaya dihabiskan oleh penyakit, Penyakit. Oh, dihabiskan oleh anaknya yang sakit, oh, dihabiskan oleh anaknya, iya. dicuri diambil pemerintah misalnya, dan Iya. sebagainya. Itu karena dana itu tidak ditopang oleh sila dan sadda. Oh, iya, iya, iya. Jadi Gitu. berpotensi menghadapi bencana ya. Misalnya di zaman kerajaan ya, Iya. kekayaan kita bisa disita oleh raja. Atau juga di Sutta dikatakan kalau zaman dulu kan nggak ada bank ya, Tribunus. Jadi kadang-kadang kita menyimpan harta kekayaan kita di sumur, di tanah, ternyata diambil oleh seseorang yang mengetahui ya tempat penyimpanan harta kita. Jadi habis dan ludeslah segala sesuatunya dalam sekejap. Nah, kemudian oleh Romo Sehi dipertegas bahwasanya protokol berdana itu ternyata yang pertama, sebelum berdana, Tribunus ya, kita ulangi, harus memiliki perlindungan, yaitu perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua, harus memiliki moral atau praktek sila. Jadi sebelum berdana, kita mendaras Pancasila. Aku bertekad berlatih diri untuk tidak membunuh, mencuri, berdusta, asusila, dan makan makanan atau minuman yang bisa mengakibatkan kecerobohan. Nah, kenapa? Karena ketika nanti karma baik dari berdana matang tanpa didukung oleh sila, kita menghadapi mara bahaya. Nah, yang ketiga, tidak berdusta, tidak asusila. Setelah semua itu, kita juga harus menyadari sebelum berdana, pada saat niat sudah berbahagia. Praktek juga berbahagia, dan setelah melakukannya berbahagia. Kenapa? Karena si pelaku kebaikan pasti menuai buah dari perbuatan baiknya. Nah, jadi ini urutannya. Kemudian yang paling penting lagi, di dalam berdana harus ada landasan pengertian benar. Nah, landasan pengertian benar ini berarti kita tidak menyalahgunakan niat luhur berdana, yaitu mengikis kekotoran batin. Nah, tentu saya mau bertanya satu lagi, Romo. Ya. Selama ini tidak kita nafikan kalau seseorang berdana itu kadang-kadang ada embel-embelnya. Ambil contoh, dengan sekotak mie instan, dia ambil dokumentasi, dia publikasikan ke media sosial. Dampak bagi si anak secara psikologi, dia tentu malu karena itu rekam jejak digital.
bisa seumur hidup. Sementara si pelakunya mungkin populer dalam waktu yang lama. Bagaimana nih Romo? Maka itu begini, Guru. Kan ada kategori berdana, ya kan? Ya, Itu juga termasuk perbuatan baik. ya. Biarpun Romo. begitu tetap termasuk perbuatan baik. Termasuk perbuatan baik. Tetapi karma baik yang ditimbulkannya tidak sebagus dengan kita berbuat itu dengan tulus ikhlas. Dengan tulus ikhlas ya Romo ya. Ya. Kita harus memikirkan seperti yang tadi Guru bilang, Iya Romo. efeknya bagaimana dengan yang menerima dana. Ya, dia tertekan batinnya. Nanti kalau misalnya dia jadi terkenal, Ah, ya Romo. ya bagaimana rekam jejaknya. Benar Romo. Nah, ya walaupun begitu, sebenarnya ya kalau kita bilang, dia juga kalau misalnya seorang praktisi, dia tahu bahwa itu sebenarnya rekam jejak yang bagus. Kalau menurut saya ya, Oh iya Romo. lahir boleh miskin, tetapi kita sering dengar kan, kita Iya. lahir boleh miskin, tapi meninggal tak boleh miskin. Ya Nah, benar. dia Romo. sudah mempraktikkan itu. Oh. Dia mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Iya. Nah, tergantung dari sudut pandang juga. Berarti itu tantangan ya bagi yang menerima, tapi juga sebuah kritik lah ya. Iya. Bahwasannya praktek itu kurang baik karena Yang di lebih bagus dalamnya- kita berdana untuk melepas dan untuk menuju nibbana. Oh, jadi harus melepas dan jangan dilakukan demi popularitas. Karena dulu Mahatma Gandhi ketika berada di India, orang-orang miskin mencarinya, bertanya bagaimana saya merubah diri. Gandhi balik bertanya, apa yang harus kita lakukan? Gandhi tidak mau menjanjikan sesuatu dan tidak sudi memperalat kemiskinan dari rakyat India demi popularitas dan kepentingannya. Jadi berdana itu memang harus betul-betul luhur. Nah, baik Romo, setelah kita mengetahui ada kategori berdana, ada protokol berdana. Nah, kita hidup ini kan nggak selamanya di dunia Romo. Pasti ada sanak famili dan orang tua yang telah meninggal dan juga para pahlawan. Bagaimana cara kita berdana kepada mereka, Romo? Salah satu bakti kepada orang tua adalah setelah beliau, orang tua kita meninggal, Iya, Romo. tugas kewajiban kita adalah pelimpahan jasa kebajikan. Pelimpahan jasa. Kalau kita kenal dengan patidana Ya. atau etawata. Patidana etawata. Pelimpahan jasa berarti ada jasa, Iya, Romo. ada kebajikan yang dilakukan. Iya, Romo. Jadi sebelum melimpahkan jasa, kita harus berbuat kebajikan. Oh, Tadi kita ada Romo Guru ada cerita mengenai yang mencerahkan saya juga. iya, Romo. Bahwa kalau misalnya orang tua kita meninggal, Iya, Romo. baru meninggal, Iya, kalau kita berkemampuan, iya, Romo. kita berdana rupang Buddha ya. Rupang Buddha. Guru, langsung tadi bilang gitu. kan? Iya, rupa, purwarupa atau patung ya. Rupang Buddha. Iya, Romo. Itu sangat bagus sekali. Sangat bagus ya. Karena perenungannya ya pada nilai-nilai luhur yang seperti tertuang di dalam Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho, pujian kepada Buddha. Itu ya Romo ya. Harta apapun yang ada di dunia ini, Iya. Romo. permata apapun yang ada di alam surga, Iya. permata itu tidak sebanding dengan permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangha. Luar biasa Lause. Sadu Romo. Kemudian mengenai patidana tadi, saya Ya, mau Romo. bercerita ya. 10 tahun lalu papa saya meninggal. Iya. Saya baru kenal Bante Jinatamo. Iya, Romo. Saya undang beliau untuk baca parita, ternyata Bante mau. Oh, Padahal saya tidak berapa kenal pada waktu itu. iya. Setelah beliau membacakan parita, Iya. kami berdana jubah, taruh di atas peti mati. Iya. Beliau taruh di pundak, Iya. begini. Oh, sadu. Saya pikir kenapa? Dia mau buat saya bahagia. Ah, Mau buat mungkin almarhum ikut iya, berbahagia. Ikut kan gitu. berbahagia ya. Kemudian saya tanya lagi waktu saya bawa, Bante, apa yang bisa saya lakukan untuk papa saya? Ya, Romo. Beliau mengatakan, buat peringatan 7 pertama sampai 77, 49 hari. Iya, Romo. Dengan berdana kepada Biku Sangha. Kepada Biku Sangha ya. Pada waktu itu saya kan aktivis, baru-baru aktivis ya. Iya, Romo. Saya punya kelebihan.
Oh. Nah, seperti yang saya bilang, kita harus memanfaatkan kelebihan saya. Iya, Romo. Yaitu saya mengenal begitu banyak biku sangha. Oh, ya. Jadi saya punya kelebihan bisa mengundang setiap 71, 72 sampai 49 biku sangha. Oh, ya, Romo. Nah, kenapa Bante mengatakan begitu? Mungkin ya dalam tanda kutip. Ya. Pada waktu itu beliau melihat Papa belum di alam bahagia. Oh, ya. Ya. Antara 7 berapa saya ada mengundang ex Bante Kemanando ya. Ya. Beliau ada membaca parita yang saya tidak kenal, panjang sekali. Bante pada waktu itu kan beliau kan sangat pandai Ya. membaca parita. Para biku biasa baca sutta. Saya ya. menangis bahagia. Sadu. Ya. Ya mungkin ya Ya. pada waktu itu Papa ikut bahagia. Oh. Karena makhluk peta ini mereka kan tinggal di alam menderita. Ya. Karma baik tidak bisa berbuah. Oh, Jadi seperti itu. mereka perlu ikut berbahagia. Oh, ya, Romo. Begitu banyak cerita loh. Ikut berbahagia bisa makhluk peta tersebut lahir di alam bahagia. Ya, Romo. Seperti ceritanya leluhur Raja Bimbisara. Ya. Pada waktu beliau berdana makanan, berdana air ya Ya. kepada Buddha pada waktu itu, Benar, Romo. Ya. tubuh berdana pakaian tubuh Dari langsung leluhurnya ya. leluhurnya menjadi bercahaya, Bercahaya. Oh. bersih, lahir di alam bahagia. Dengan air ya, Romo ya. Dengan air, dengan jubah dana makanan. Dan mereka begitu. mendapatkannya di alam sana. Iya, langsung berubah pada waktu itu. Ya, Romo. Nah, begitulah, kita harus berbuat kebajikan dan kemudian kita limpahkan jasa. Ya, Romo. Seperti begini, Romo, kita sudah punya anak jauh misalnya, Iya, kan udah lain alam. benar, Romo. Tapi dia teringat sama kita, Iya. dia telepon, Lause murid aja lah, Ya. ya. Lause kan tak ada, belum punya anak, Ya. murid Ya. udah 10 tahun lalu, Ya. telepon. Wah, bahagia sekali itu. Lause sekarang udah di Tribun ya. Ya. Waduh, wah, bagaimana? Benar. Luar Begitulah, biasa bahagianya, ikut gembiranya. bahagia. Oh, seperti itu ya. Ya, ada jasa kita limpahkan. Itu Ya. kewajiban sebagai seorang anak. Kepada orang tua ya. Apa yang diajarkan Buddha dalam Ya. Sigala Wakada Sutta. Dalam sutta ya. Ternyata Tribuners, kita juga dapat melakukan persembahan dana kepada para almarhum, almarhumah, ayah bunda dan leluhur kita. Jadi Buddha pernah mengatakan bakti seorang anak itu jauh lebih penting karena ia menghasilkan berkah besar. Belumlah kita menjadi anak yang baik atau yang telah membalas jasa orang tua kalau kita belum menghantarkan mereka ke tahap sotapanya, yang berarti mereka yang memasuki arus untuk bebas menuju nibbana. Dan kalau semasa hidup kita tidak melakukan yang terbaik, maka sia-sialah kita terlahir ke dunia ini. Bukanlah persembahan di atas altar makanan terenak apapun kepada mereka setelah meninggal, tapi bagaimana cara kita memperlakukan mereka semasa hidup dengan sebaik-baiknya, itu adalah bakti. Nah, kemudian setelah mereka tiada di dunia ini, apapun itu hanya dapat diterima oleh mereka di alam sana, yaitu dengan mempersembahkannya kepada Bhikkhu Sangha. Bhikkhu Sangha berarti kumpulan para guru bhikkhu. Nah, dengan mendanakan makanan, minuman, jubah, bahkan Buddha Rupang atau patung Buddha, yang tujuannya untuk merenungi sifat-sifat luhur dari Sang Buddha seperti yang tertuang di dalam parita Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Sampanyo Sugato Lokawidu. Semua adalah nilai-nilai luhur dari Sang Buddha. Nah, baik, setelah mengetahui panjang lebar tentang persembahan dana, Romo. Terakhir ini, Romo. Ya. Nah, kalau kita telah mengetahui orang berdana, dia sendiri yang berbahagia. Bisakah seseorang ke surga kalau dia sama sekali tidak berdana, Romo? Jadi tadi ada pertanyaan, orang miskin ini nggak ada apa-apa. Pernah nggak seseorang ke surga tanpa memberi sesuatu? Selain dana kan ada perbuatan bajik lain. Oh ya, seperti apa, Romo? Misalnya sila dan samadhi. Sila dan samadhi. Ya. Misalnya
Tapi saran saya jangan sama sekali tidak ada dana. Oh, tetap harus ya? Karena dana kan bukan hanya materi. Iya. Misalnya begini, saya tentukan pagi saya harus Ya. baca parita. Iya, Romo. Pikiran saya, maka itu saya bilang begini, saya sering sarankan ya, parita yang mau kita baca itu hafal, Hafal ya? beserta artinya. Oh, harus dipahami juga artinya, bukan hanya Pahami. baca ya? Nah, jadi pada waktu kita melafalkan parita suci itu, Iya, Romo. kita dalam keadaan mindfulness. Oh, Pikiran kita, mulut membacakan artinya, palinya, lafalnya ya? lafalnya, pikiran, perasaan kita mengetahui maknanya. Ya. Oh, seperti itu. Jadi pada waktu kita membacakan parita itu setelah namaskara ya, Iya, Romo. kita sudah dalam keadaan meditatif. Oh, Jadi karma-karma baiknya full. iya, Romo. Ucapan, perbuatan, pikiran kepada tiratana. Iya, Romo. Saya sering menganjurkan begini. Kita harus menyediakan umat Buddha altar tersendiri kepada altar guru agung kita tersendiri di rumah. Oh, iya. Bahwa ada satu ruangan khusus kita dengan guru agung kita. Oh, iya. Misalnya kita udah putuskan Iya. setengah jam untuk parita, meditasi, dan pelimpahan jasa. Iya, Romo. Setengah jam itu handphone dibuat mode pesawat. Iya, silent mode. Nah, Ya. bayangkan kalau misalnya Arahang sama Sambudo masuk, halo, itu Iya. karma baik atau karma buruk, guru? Oh, sangat tidak baik. Nah, sangat tidak baik. Iya. Jadi setengah jam itu kita berada di alam lain. Iya, Romo. Alam Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sadi, Alam tiga permata. Iya, Romo. Setengah jam itu kita maksimalkan. Iya. Kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha selama-lamanya sampai tercapainya Nibbana. Kita tekadkan sila, junjung tinggi sila. Kita lakukan meditasi. Meditasi cinta kasih. Meditasi perhatikan nafas. Ya. Meditasi melafalkan Buddha. Yang Ya. seperti Lause tadi katakan. Iya, Romo. Kemudian kita limpahkan jasa. Oh, Begitu banyak jalan menuju kebahagiaan. iya, Romo. Oh, seperti itu. Bukan saja kita hanya berdana. Berdana uang. ya, Romo ya. Nah, bisa juga kita sediakan waktu untuk ke vihara, membersihkan altar, Oh, bantu sesuatu yang bermanfaat. iya. Tetapi semuanya itu lakukan dengan tulus ikhlas, tulus ikhlas. Iya. hormat, Oh, fokus dan perasaan bahagia. wah, lengkap Dan sekali. mengetahui apa yang dilakukan, pikiran sati, mindfulness itu. Iya. Mengetahui manfaat dari perbuatan baik yang sedang kita lakukan. Mengetahui bahwa kita sedang melakukan perbuatan baik. Sadar ya. Supaya tidak bosan. Romo. Iya, Romo. Karena salah satu yang harus kita hadapi adalah bosan. Sifat bosan. Iya. Oh, kenapa saya Berulang-ulang lakukan. berulang-ulang itu. lakukan? Iya, Romo. Kan ada perasaan bosan. Benar, ya. Tapi kalau kita tahu ini perbuatan baik, Iya. ini kelebihan saya duit kurang. Benar, Romo. Iya. Salah satu yang saya lakukan adalah itu, Bakti. Ya. bakti, sila, konsentrasi. Oh, luar biasa sekali, Romo. Jadi, Tribuners, hari ini kita beruntung sekali mendapatkan ulasan Dharma dari Romo Sehi Widyananda tentang berdana. Di dalam hidup Tribuners, manusia mengimpikan ingin lahir rupawan, terkenal, kaya raya, panjang umur, meninggal, masuk surga. Tetapi Tribuners, mari renungkan apa yang dilakukan oleh guru agung kita. Dulu, sebelum menjadi bodhisattva, ia adalah seorang pertapa yang bernama Sumedha. Dan waktu itu ia bisa saja menjadi seorang arahat pulang ke Nibbana. Dan ia sudah memenuhi syarat-syarat itu. Tetapi ia duduk di atas bukit melihat ke bawah di keramaian penduduk. Di sana banyak sekali berbagai macam profesi manusia. Beliau merenung apa yang terjadi pada masa akan datang pada makhluk-makhluk ini. Mereka pulang pergi di roda samsara, alam-alam kelahiran. Kadang jadi dewa, kadang jadi Brahma, kadang jadi setan, kadang jadi manusia, kadang jatuh ke neraka. Dan silih berganti. Setelah itu, ia pun mengurungkan niatnya menunda pencapaian Nibbana. Di hadapan Sang Buddha, ia beraditana atau berjanji akan melatih diri sebagai Buddha.
untuk menolong seluruh makhluk hidup menemukan Dharma. Dan ia tebus dalam waktu 4 asangkya, 100 mahakapa. Dan itu hitungannya tak terhingga waktu lamanya. Pengorbanan dari Bodhisattva menjadi Buddha adalah melatih diri dalam ketidaknyamanan, merasakan sakit tulangnya, merasakan sakit dan penderitaan yang tiada tara, bahkan silih berganti ke berbagai alam. Lihat, Bodhisattva menjadi Buddha. Ia telah berjuang, ia telah menunda, ia telah berkorban. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk seluruh makhluk di jagat raya ini? Jadi berdana adalah salah satu hal yang luhur dan mulia untuk kita semua. Kita berterima kasih atas ulasan dari Romo Sehi Widyananda. Terima kasih untuk Tribuna semua. Sampai jumpa ya event kali ini di Pintu Dharma. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sabe Dewa, Sabe Buddha, Sabe Satta, Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu.